Halo, UC People, Oke. UC Podcast. Jadi kemarin kita melemparkan pertanyaan kepada kalian semua follower kita tentang stereotype Cowok dan cewek. Nah, Jadi kita udah kekumpul nih beberapa stereotip yang udah kita pilih dari question box yang kita lempar di Instagramnya UCVcom. wih, dengar-dengar tuh banyak banget ya yang bales. Iya banyak banget sampai ribuan lah ada. Waduh, Nggak sampai banyak dong. Tapi teman-teman, jadi itu pertanyaannya sudah kita filter, udah disortir, sehingga jadi kayak misalnya ada 10 pertanyaan nih, tapi itu udah mewakili satu pertanyaan aja, gitu. Bener. By the way, pernah nggak sih kayak punya masalah sama pacar mungkin atau gara-gara hal sepele? Gak punya pacar, bro. Gak bercanda, teman-teman, ada. Pacarnya nggak diakui loh. Ini ngapain sih ketahuan? Masalah apa? Coba ceritain dikit. Apa ya? Mungkin kalau dari pacar gua nih kayak baju sih. Baju. Ya, Emangnya baju bisa bikin masalah? bisa aja. Hah? Bisa aja. Emang lu enggak? Lu nggak punya pacar, soalnya lupa. Monyet sumpah anjir. Ya gitulah, pokoknya kayak warna-warna gitu, bahaya sih. Sensitif, yang paling sensitif. Warna bikin sensitif. Apa sih emang? Warna Warna pink gitu. pink. Emang kenapa kalau pakai warna pink? Kan nggak apa-apa sih. Gak gitu. Pink kan cewek. Ya nggak juga. Ya kan terserah gua. Stereotip gua. Berarti kan stereotip itu banyak salahnya nggak sih? Bukan banyak salahnya, sebenarnya banyak misunderstanding-nya. Yes. Nah, sekarang pengalaman lu deh. Gak usah tentang cewek, nah apa dah. Sahabat kan bisa cewek cowok nih. Iya benar. Pernah nggak sih punya teman dia itu pendiam, terus cowok nih ya, cowok pendiam, terus dia itu nggak suka kayak yang nakal-nakal gitulah istilahnya. Dan itu selalu dianggap cowok homo. Pernah nggak sih? Misal dia itu pendiam dan kayak nggak nakal gitu, nggak brutal gitulah. Oke, gua paham sih. Paham poinnya nggak sih? Paham. Itu temen lu. Iya temen gue itu, dia tuh kayak selalu dianggap dia itu homo. Padahal kan nggak selamanya cowok yang kayak gitu kan homo nggak sih? Oh, jangan-jangan homoannya lu, bro. Ya udah. Daripada kita kayak bahas gak jelas, kita bacain stereotip yang udah kita dapetin aja gimana? Langsung. Oke, yang pertama cowok itu kalau dandan berarti ngondek. Cowok Kalau dandan ngondek. Dandannya ini apa dulu nih? Iya tergantung dandannya sih ya Ya, sebenarnya. kalau lu dandan kayak bencong ya ngondek. Iya sih benar. Kalau lu dandannya cuman kayak apa? Pakai pomade. Iya. Kan jadi maskulin. Iya, kan sebenarnya kayak sebagian dari love self gitu nggak sih? Bener? Kan dandan itu nggak melulu tentang make up, bener nggak? Oh, oke. Kayak berpakaian, terus misal kayak pakai facial wash itu kan wajar nggak sih? Aksesoris. Aksesoris masih wajar sih kalau cowok pakai kalung. Nah, kadang kalau cowok nih, teman-teman cowok di luar sana nih kadang aksesorisnya berlebihan. Kayak gimana contohnya? Kayak misalnya pakai kalung. Kan kalau di luar negeri itu ada rapper-rapper pakai kalung anjing. Oh ya. Anjingnya itu di depan. Back to topic. Yes. Rapper-rapper pakai kalung anjing itu, rantai anjing. Iya. Nah, terus diikutin dong di budaya Indonesia. Ibaratnya di pikiran lu, cowok yang ngikutin budaya itu cowoknya gimana? Ngondek kah atau Enggak juga sih. Tergantung dia membawakannya seperti apa. Ya nggak sih? Kalau terlalu lebay pastinya kayak terlalu over nggak enak dilihat juga kan. Misal kayak pakai kalungnya tumpuk-tumpuk. Ah, itu sih kalau kalung tumpuk-tumpuk anjing beneran, bro. Nggak juga, anjing pakai kalungnya satu. Kan ada anjing double apa ya? Double pengaman. Apa pengaman? Oke, terus bacain dong stereotip selanjutnya. Oke, stereotip berikutnya. Cewek harus lemah lembut. Gak juga. Why? Tapi iya sih. Ya kan? Iya. Lu bikin Pelan. gimmick sih, bro. Gue harus nyiapin argumen buat menentang argumen lu nih habis ini.
Tapi kan cewek juga boleh kayak nakal. Nakal dalam artian bandel. Nakal apa nih? Nggak nakal gitu. Nakal yang suka Suka apa? 69. Ya enggak, maksudnya bandel kayak pulang malam-malam. Padahal kan Itu menurut lu kategori bandel, Bro. bandel lah. Kalau menurut gue bandel sih. Kenapa? Karena pasti kalau dilihat dari orang tua, pasti kan larang anaknya buat malam-malam, nggak enak dilihat tetangga kalau pulangnya malam-malam. Padahal kan menurut mereka itu juga nggak 100% benar sih kalau nggak pulang malam itu baik. Kan pulang malam kan bisa jadi kayak main ke temennya atau ngerjain tugas. Kan tergantung tujuannya sih. Justru itu, Bro. Main ke rumah temennya pulang malam-malam. Ngapain aja di rumah temennya? Oke, jadi boleh dipakai boleh enggak sih kalau cewek itu lemah lembut apa enggak? Soalnya cewek pasti juga punya sifat yang keras. Kan juga ada cewek, tetap cewek kan? Tulangnya dari besi, Bro. Keras sih. Enggak, Gatot cuy. kaca. Kayak juga enggak gitu juga cuy. Maksudnya Ya kan kayak lu tadi bilang keras. kayak misal suka motoran, balapan motor misal. Kan ada tuh Mamang cowok, racing. Mamang racing. kan juga ada kan kayak gitu. Ada sih. Iya kan nggak menghapus identitas dia sebagai seorang cewek. Enggak juga. Iya kan? Tapi ada juga yang orang cewek motoran itu tomboy. Bener, tapi kan tetap cewek kan? Iya, tetap cewek. Iya. Berarti nggak harus lemah lembut. Gak harus. Iya. Tapi dia di luar lemah lembut. Kan berarti bisa dipakai bisa enggak? Kan bener kan? Bisa dipakai bisa enggak? Coy. Bener Oke, semuanya sih. iya Lebih sih, tepatnya iya bener sih. semuanya. Bener semuanya. Oke. Bener. Ya, jadi teman-teman nih kalau punya stereotype yang tadi udah kita bahas, it's fine. Yes. Boleh sih cewek lemah lembut juga. Cewek juga pasti lemah lembut. Tapi juga ada cewek yang Jangan punya... yang gemulai. Kalau cowok. Hah? Cowok kalau lemah lembut, boleh, tapi gak boleh berlebihan. Iya bener. Karena sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Bener nggak? Ya bener sih. Misal cowok dandannya, cewek dandannya menor banget. Suka nggak sebagai cowok? Gak suka, kayak badut. Makanya kan harus pas sesuai kadarnya. Oke, ini bijak sekali teman kita ini. Oh ini ada yang bilang nih, cewek itu matre. Cewek itu matre. Nah, Oke, cewek itu matre. what do you think about that? Enggak. Menurut gue itu stereotip yang keliru dan salah. Kenapa? Karena sekarang cewek itu ada yang wanita karir. Dan wanita karir itu nggak matre, bro. Ya kan, dia kan punya duit sendiri, penghasilan sendiri, bro. Tapi kan pasti dia kalau punya pacar, pengennya yang setara juga dong. Materialistis nggak itu? Investasi, bro. Pacaran tuh investasi. Iya sih. Tapi kan materialistis, tetap cewek itu matre. Realistis lebih tepatnya, bro. Lu coba nih, misalnya lu ya, lu misal cewek nih. Terus lu Kok ada, cewek gue? ya kan cuman misal bro, lu mau jadi cewek beneran. Enggak cuy. Lu kalau malam namanya ganti Fikra ya. Let's back to topic. Back to the topic. Oke, jadi apa tadi? Cewek matre. Matre. Itu sebenarnya itu realistis sih. Karena zaman sekarang nih aja itu cewek skincare aja harga mahal, bro. Serius. Tapi kan dia pakai skincare nggak buat pacarnya doang. Buat dirinya sendiri, apresiasi diri. Bukan apresiasi diri, bro. Apa? Biar terlihat manis di depan orang. Tapi kan itu kepentingan pribadi kan? Tapi pakai duit kan? Iya kan, itu kebutuhan pribadinya dia. Pakai duit gak? Iya pakai sih. Ya udah. Tapi kan seharusnya kalau dia pengen tampil seperti itu, dia harus mau gimana ya? Mau keluar modal lah. Ya enggak? Ya berarti gak materialistis kan? Iya, kan seharusnya gitu. Iya, ya Tapi kan udah. ini dibilangnya cewek itu matre. Nah itu, gue bantah yang kali ini gue bantah. Serius. Oke, berarti materialistis. Realistis. maksudnya. Realistis, Yes. lebih ke realistis. Jadi Karena semuanya itu butuh duit. semuanya butuh duit. Bener banget sih. Lu mau makan aja butuh duit kan? Iya cuy. Ya udah. Kencing aja butuh duit 2.000. Kencing butuh duit, mandi butuh duit. Buat cowok-cowok di luar sana yang nggak punya duit, please. Gak usah kencing. Hah? Bukan bro.
Maksud gue tadi itu jangan cari cewek yang high juga. Oh, berarti harus menyesuaikan. Menyesuaikan. Menyesuaikan budget. Sadar diri. Sadar diri. Ya, Pak Gitu. Noel. Dengerin tuh buat cowok-cowok. Pak Noel soalnya pacarnya ini, apa? Gimana? Model. Wih. Kakean model. Makanya nggak nemu. Guyu tarik. Ini ada dari Ica Johan. Hai Ica. Hai. Tebar umpan. Siapa nanggapin dulu itu yang dibungkus. Itu stereotip terhadap siapa? Ica, please pertanyaan lu rancu banget. Terhadap cewek. Terhadap cewek. Berarti Ica harus dipancing Terhadap dulu. cowok. Sorry. Terhadap cowok. Jadi cowok ini tuh kayak tebar umpan. Siapa yang nanggapin dulu itu yang dibungkus. Elaborate. Enggak juga sih, enggak semuanya gitu. Tapi ada sih yang gitu. Berarti aku menentang. Tapi lu paham kan bro maksud dari Paham. paham kan? Tapi kan nggak semua cowok nebar umpan terus yang ada feedbacknya baru dibungkus kan enggak. Kan misal ada cowok tuh yang fokus ke cewek itu doang. Dari awal udah ngincer itu doang. Oh. Kan juga ada. Tapi kan kalau misalnya lu incer itu doang terus gak keterima, masa lu gak ada backup cadangan nih, cadangan. Ya baru, makanya di make sure dulu dia mau apa enggak, kalau nggak mau ya udah ditinggal. Iya nggak? Enggak sih. Jujur sih bro, Iya, gue tapi- sebagai cowok Tapi- kalau tapi misalnya ada sih, harus ada cadangan sih, penting. bener kan. Iya. Ini stereotip ini harusnya Tapi kan nggak nyebar umpan terus yang apa? Yang kena umpannya itu dibungkus kan enggak. Pasti kan lebih nggak tepatnya gini dulu. menyediakan cadangan. bener, tapi yang gue pikir nih, Apa? dibungkus ini dibungkus apa sih? Lu kira nasi padang dibungkus bro? Makanya dah. Ica please. Gak kena. Ica gak kena. Menurut lu aja, dibungkus nih dibungkus dalam hal apa? Kan kalau stereotip orang tentang bungkus membungkus di zaman sekarang ini pasti kan hubungannya sama yang gituan kan. Apa? Gituan. Apa yang gituan? Jangan nanti frontal. Oh. Gitu ya? Ya, Oh. gitu. Tapi Kan sebenarnya kalau misalnya dibungkus dalam kategori kalau misalnya yang positif nih, yang Iya. kayak pacaran. Kenapa dia nggak bilangnya di apa? Dideketin gitu bahasa yang sopan. Ini dia ngomongnya dibungkus, Bro. makanya kayak apa? Kayak nasi padang aja. Ya udah mungkin dia orangnya suka bungkus nasi padang Iya, atau positive kemantenan, thinking. Positive kemantenan thinking. bungkus. Benar. Cowok mah nggak pernah bungkus kalau di mantenan. Nggak pernah. Salah berarti ya? Nggak salah. Salah. Cowok nggak pernah bungkus. Cowok itu baik. Oke, satu pertanyaan lagi, satu stereotip lagi. Cowok itu lebih bodoh amat daripada cewek-cewek. Kalau cewek baperan. Setuju. Tanya dong kenapa setuju? Kenapa setuju? Ya setuju aja. Nggak bisa, harus ada alasan. Gini loh, kalau misalnya cewek itu dibilang baperan sih iya, tapi cowok Ya. itu kayak nggak menunjukkan sisi bapernya dia, paham nggak? Oh ya, berarti kan pada dasarnya sama semuanya itu sama aja baperan semua. Semuanya baperan. Berarti salah kan? Hah? Berarti nggak setuju kan? Apanya nggak setuju? Nggak setuju sama stereotip itu, katanya cewek lebih baperan. Daripada cowok. Ha-ha. Padahal kan semuanya sebenarnya baperan tapi cara menunjukkannya Cara aja. menunjukkannya beda. Ha-ha. Jadi, Berarti ya udah. tapi kalau cewek itu kan kalau lihat drakor dikit aja udah nangis, itu ya apa? Alay. Baperan nggak? Alay. Alay. Berarti nggak termasuk ini. Enggak sih, kalau Tapi lu tadi bilang kayak cewek nonton drakoran Ya. nangis, Kan dia kayak membawa perasaan gitu nontonnya. mendalami. Iya, mendalami. Nah sekarang kalau kita balik, cowok nonton drakor nangis. Bencong. Ini daripada kita bahas dari perspektif seorang cowok aja, kita juga tanya dari perspektif cewek. Kan nggak adil kalau cuma perspektifnya itu dibahas berdasarkan perspektif cowok. Kata siapa? Ke cowok. Hah? Bercanda. Ayo. Hati-hati ya, Rek ya. Enggak bercanda. Ayo, mana? Oke, langsung aja.
Kita hubungin. Selin. Oke, halo Kak Celin. Halo, Gimana kabarnya? baik sih. Di rumah aja nih. Oke, langsung aja aku mau tanya stereotip tentang cewek maksudnya. Kan ini Kak Celin kan cewek, jadi aku mau tanyanya tentang cewek aja ya. Kan ada tuh di kalangan masyarakat itu ada stereotip tentang cewek itu selalu benar. Gimana sih pendapat Kak Celin tentang itu? Oke, karena aku cewek dan aku mau membela teman-temanku sesama cewek gitu ya. Agak bias sih, tapi bagiku itu aku nggak setuju sih sama stereotip kayak gitu. Ini bener-bener objektif atau cuma gara-gara bela cewek juga nih? Kalau dari sebenarnya aku mau ngomong ini objektif, tapi kamu Oke. yang nilai lah ya, karena aku Oke, cewek ya siap. gitu kan. Kalau bagiku soalnya gini, itu sebenarnya bukan perkara kayak cewek selalu benar atau cowok selalu salah gitu kan. Sebenarnya itu case per case aja sih, kayak cowok mikir dari sisi kita selalu kayak ngomong cowok tuh mikir dari logika kan kayak gitu kan Mhm, stereotipnya kan. iya bener. Nah, cowok tuh mikir dari sisi misalnya kayak ini tuh efektif nggak, ini tuh praktis nggak. Sedangkan kalau cewek tuh mikirnya kayak ini tuh bakal, nyakitin nggak, atau kayak ini tuh bakal dampaknya tuh gimana. Kalau dari aku gitu sih. Jadi beda pandangan aja. Jadi kayak gimana ya, kayak kan cowok nih merasa kayak, "Aduh cewek selalu bener," gitu kan. Padahal si cewek juga nggak ngerasa, ini tuh bukan hal yang bener, ini tuh kayak, ya kita win-win solution aja, kayak gitu loh. Oke, berarti kayak cowok itu lebih logik Kompleks tapi ya agak aneh. iya bener kompleks. Berarti cowok itu lebih logik tapi kalau cewek itu lebih dari perasaan gitu ya? Tadi sempet. Itu balik ke kayak, aku nggak tahu ya ini secara kayak mungkin biologi atau kayak gimana, aku nggak ngerti. Cuman mostly kejadiannya kayak Mhm. gitu, karena kayak cowok mikir, "Ya udah pokoknya kita kerjain ini," misalnya kayak ini tuh biar praktis aja, biar Iya benar benar. oke selesai gitu kan. Sedangkan kalau cewek mikir kayak, "Ini kalau kita lakuin kayak gini, iya memang cepet, tapi nanti isi ini gimana ya mikirnya soal aku," kayak gitu. Tapi bener dong kalau berarti cewek selalu bener? Enggak juga sebenarnya, kadang-kadang satu masalah kalau cewek mikir, "Aduh dinangisin dulu," gitu, baru bisa mikir gitu kan. Sedangkan waktunya butuh cepet gitu kan, nggak bisa gitu, nggak bisa bener juga. Tapi emang cewek kan selalu mengeklaim kalau dia itu selalu bener, gitu. Dari penjelasan logik dan dari perasaan tadi loh. Lebih ke arah cewek itu sebenarnya bukan nggak sebenarnya aku mengakui bahwa cewek itu nggak mau salah, kayak nggak mau kerasa salah, Oh berarti tapi itu. bukan selalu bener. Tapi kan sama aja sih. Nggak salah Beda berarti bener. dong. Iya dong. Merasa kayak men-justify dirinya itu bahwa statement-ku tuh begini, kalau kamu nggak setuju sama ini, cewek itu akan merasa kayak, "Loh berarti kamu nggak setuju sama aku." Ini konteks misalnya orang pacaran gitu deh ya, Oh karena iya kan iya. kita selalu kayak ngomong cowok sama cewek pacaran nih. Nah Mhm. si cewek itu kayak bilang, "Pendapatku A," sedangkan si cewek itu kayak berekspektasi bahwa si cowok akan mendukung si cewek. Oh gitu. Ketika cowok nggak setuju sama si cewek, yang terjadi itu kayak cewek merasa, "Wah berarti dia nggak cinta nih, wah berarti dia nggak," apa ya istilahnya, kayak dia nggak belain aku nih, nggak setuju sama aku. Nah jadinya kayak merasa, "Oh berarti kamu nggak sayang aku dong," kayak gini. Nah cowok akan merasa, "Ih ceweknya nggak mau kalah." Padahal ceweknya cuman kayak apa ya, pengen didukung gitu loh. Oh I see, oke. Berarti, Kak Shelin menentang dengan stereotip itu. Oke langsung aja lanjut ke stereotip kedua, kalau Mhm. mikirnya cewek ke cowok itu, eee, kamu itu harus lebih dewasa dong, gitu. Pasti kalau dilihat dari segala sesuatu masalah dalam hubungan khususnya ya, pasti cewek akan, "Kamu yang lebih dewasa dong," gitu, ya nggak? Itu bener nggak menurut Kak Shelin? Oke. Ada ini aku nggak tahu bisa diomongin di sini atau enggak, tapi ada memang cewek yang seneng cowok yang lebih dewasa, yang Mmm, well kita tahu lah budaya patriarki itu ada, iya, masih banyak dan bahkan masih kuat banget gitu kan. mhm, Jadi pemimpin keluarga itu ya cowok, terus kayak, yaps, leaders itu orang kayak ngelihatnya selalu cowok gitu mhm, kan. Sedangkan, sebagai cewek yang
mau nggak mau kita harus terbawa di budaya patriarki itu. Walaupun kita memang kayak nggak terima gitu, tapi well, kenyataannya dunia ini begitu gitu kan. Jadi kita kayak secara nggak langsung itu ngerasa kayak cowok, kalau dalam hubungan ya, ini kan kita ngomong misalnya hubungan gitu, ya Yaps. kamu yang lead dong gitu, kamu yang lead dong kan, karena kamu cowok nih, katanya cowok kayak gitu kan. Cuman balik lagi, ada tipe cewek yang nggak seneng di-lead, ada cewek yang Mmm, dominan. Kalau kita ngomong kayak kesannya alfa lah, cewek yang ke arah alfa itu, mereka kan suka memimpin tuh, lebih yaps. seneng, dominasi gitu Mhm, kan. bener Nah bener. itu tuh biasanya dapet cowoknya atau misalnya kayak biasanya pasangannya sama cowok yang nggak memimpin justru, Be yang pasif, kayak gitu. Berarti nggak semuanya kayak gitu ya? Enggak, itu Ditentang balik lagi lagi ini ke berarti? preferensi, ditentang Oh, lagi. oke. Oke, padahal kan, cowok itu biasanya kalau nunjukin kedewasaannya itu nggak harus selalu misal menghadapi masalah nggak harus berkata-kata wise gitu kan. Misal dibawa chill aja kan itu udah kayak menunjukkan sesuatu kedewasaan. Padahal, eee, cowok itu ngerasanya kayak gitu. Tapi di sisi lain cewek itu kayak, "Kamu kok malah guyonan aja gak jelas gitu, kayak arek cilik," gitu. Iya nggak? Itu aku, ada sedikit setuju, karena, eee, kayak ngelihat cowok yang gini deh, nggak usah jauh-jauh, kamu nonton anime, film, komik, atau apa segala Mmm, macam, main karakter cowoknya selalu dibuat dengan tipe yang walaupun bercanda, tapi ada sisi dia kayak overpowered, atau mungkin dia di sisi yang dia keren gitu kan. iya. Nah, tanda kutip, cewek-cewek ini dari kecil sampai sekarang gitu, itu dihadapkan dengan realita seperti itu. Makanya kenapa kayak anggap anak, waktu zaman SD lah, kita nggak lihat cowok-cowok tuh kayak, "Ih, bercanda mulu," padahal loh di misalnya kayak di komik itu loh cowok itu keren, kayak gitu. Oke. Jadi kayak mereka lebih termakan realitas media kalau aku bilang ya. Oh, realitas media ya lebih kemakan ke realitas Bener. media. Bener juga sih tapi, setuju deh kalau 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 yang ini sih, benar. Oke ya udah, thank you ya Kak Celin, seru banget ngobrol-ngobrolnya hari ini. Eh, kepencet. Oke, thank you. Oke, see you. Kepencet, mohon maaf. Dadah.